Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin perkenalan diri, nama saya Khalifatul Hidayah. Di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak terkait mata kuliah Fikih Munakahat tentang yang manfaat ekonomi dan psikologi dari pernikahan, tinjauan hukum dan sosial. Ya, kira itu Pak. Di sini saya mau tanya dulu sama Bapak, dengan Bapak. Saya Adnan. Bapak Adnan. Ya. Di sini Bapak sebagai Bapak penghulu Bapak. Ini lokasinya kalau boleh tahu di mana Pak? Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Terima kasih Bapak. Ya, lanjut untuk pertanyaannya Pak ya. Yang pertama saya bertanya Bapak, menurut Bapak pernikahan itu apa sih Pak? Ya, pernikahan adalah sebuah menyatukan dua hati antara laki dan perempuan sesuai dengan syariat agama serta peraturan perundang-undangan. Itulah pernikahan. Ya. Baik, itu di pernikahan ya Pak ya. Yang nomor 2, menurut Bapak bagaimana manfaat ekonomi dari pernikahan? Manfaat secara ekonomi dari pernikahan tentunya bisa membangun keluarga yang notabene dia bisa membangun ekonomi umat untuk kebersamaan dan kemaslahatan masyarakat. Ya. Selanjutnya, bagaimana manfaat di bagian psikologi dari pernikahan? Secara fisiologi tentu sangat bermanfaat terkait dengan masalah pernikahan tersebut. Salah satunya yaitu membuat keluarga itu semakin tentram, semakin tenang, semakin terkendali, sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang diidam-idamkan, tentunya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selanjutnya, bagaimana tinjauan hukum agama dan negara mengenai manfaat ekonomi dari pernikahan? Tinjauan secara hukum, baik itu hukum agama dan hukum pemerintahan, manfaat dari pernikahannya. Ya, tinjauan secara hukum. Ya, tentunya sangat positif ya, sangat positif mengenai pernikahan tersebut. Karena ketika di masyarakat ini kemudian dibiarkan dengan adanya sebuah proses pernikahan yang tidak diakui oleh hukum pemerintah maupun hukum secara agama, tentu ada kelemahan di dalam rumah tangga tersebut. Kira-kira hukum ada nggak Pak hukum yang lebih jelasnya seperti hukum dari segi agamanya atau dari segi negara, entah itu undang-undang atau hukum agama tentang undang-undang pernikahan? Tentu kita masih mengacu kepada undang-undang tahun 1974 ya, tentang perkawinan. Itu kalau di dalam hukum Islam ya mungkin di Al-Qur'an ya adanya di Al-Qur'an dan juga ada di hadis. Ya, salah satunya hadisnya yaitu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Qur'an ada ayat 21 surat Ar-Rum. Bagaimana tinjauan hukum agama dan negara mengenai manfaat psikologi? Kalau tadi kan dari segi ekonominya. Kalau yang psikologinya gimana Pak? Psikologi itu tadi artinya bisa membuat hatinya tenang antara laki dan perempuan yang awalnya mungkin sebelum berumah tangga dia tidak ada ketenangan, maka setelah berumah tangga diharapkan akan tercipta sebuah keluarga dengan penuh ketenangan. Artinya diharapkan terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Secara psikologi ya, secara kejiwaan. Baik, selanjutnya bagaimana tinjauan bagian sosial? Kalau tadi kan hukum agama ya Pak ya. Kalau ini hukum sosial, tinjauan sosial mengenai manfaat ekonomi
dan juga psikologi pada sos- pernikahan. sosial di masyarakat Iya, ya. betul. Sosial di masyarakat tentu ketika dia sudah berumah tangga, maka di dalam sosial kemasyarakatan dia akan diakui bahwa orang tersebut sudah membentuk keluarga baru, ya, sehingga bisa dikategorikan sebagai kepala keluarga secara sosial kemasyarakatan, ya kan? Artinya begitu. Secara ekonomi juga ya, Pak ya. Iya, secara ekonomi tentunya secara otomatis Mengikuti Iya, semua yang peraturan juga di daerah tersebut. iya. Selanjutnya, menurut Bapak, adakah persoalan ekonomi di dalam sebuah pernikahan? Jika ada, seperti apa Pak contohnya? Kalau ekonomi di dalam pernikahan, saya yakin tentunya ada ya. Ada. Nah, artinya ekonomi itu bisa dilihat ekonomi secara positif dan ekonomi secara negatif. Kalau secara positif tentunya masing-masing keluarga sepanjang itu bisa mencari nafkah ya dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang halal. Tadi insya Allah secara ekonomi juga baik. Tapi ketika seorang dalam rumah tangga dalam hal ekonomi itu mungkin terjadi apa ya, tuntutan dari masing-masing atau salah satunya, maka akan timbullah sebuah permasalahan baru di dalam. Selanjutnya Bapak, adakah persoalan psikologis di dalam sebuah pernikahan? Jika ada, seperti apa Pak contohnya? Persoalan psikologis dalam rumah tangga tentu saya rasa ada. Ada. Ya, menurut pendapat saya ada. Salah satunya ketika dalam rumah tangga tersebut mungkin lama tidak diberikan keturunan. Ya. Terus kemudian yang kedua terjadinya sebuah keluarga yang notabene kalau kita melihat itu kan dari segi ekonomi ya, ekonomi sangat kekurangan. Itu akan timbul secara psikologi. Ya. Terakhir Bapak, ini bagaimana cara sebuah keluarga itu membuat pernikahannya menjadi sakinah mawadah warohmah, karena terkadang kan banyak rintangan seperti persoalan ekonomi tadi dan psikologis. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah? Iya, menurut pendapat saya ketika seorang laki dan perempuan sudah tercipta keluarga, tentu setiap tujuan orang berumah tangga pengen bahagia sejahtera dunia dan akhirat, dalam artian pengen membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya dah. Tentu untuk menuju ke situ ada sebuah salah satunya adalah menerima sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing, karena pada saat itu sudah disatukan oleh Allah sehingga apapun yang terjadi kekurangannya harus saling bisa menerimanya, dan apapun yang ada kelebihan masing-masing tidak harus dibangga-banggakan dan lain sebagainya. Saling memahami gitu ya, saling memahami, saling mengerti, saling menyadari, saling sabar dan lain sebagainya. Maka insya Allah ketika itu sudah tercipta dan ada pada diri masing-masing, baik suami maupun istri, akan terciptalah sebuah keluarga yang diharapkan, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu ya. Baik, cukup Bapak, terima kasih.